Alhamdulillah Bunda, tahapan ketiga sudah selesai dan bentuknya seperti ini. Ini udah berbentuk kecil sekali. Nah, dan kita lanjut untuk tahapan keempat. Jangan lupa satu tahapan satu hari, Bunda ya. Nah, ini untuk yang keempat, kertas ini dikasih air, makanya nanti kalau Bunda mau praktek, plastiknya itu yang besar Bunda, yang tebal ya. Nah ini kan sudah dikasih air, anak suruh meremas-remas tangan kanan kiri ya Bun. 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan tangan kanan kirinya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini Bunda, ini sampai menjadi bubur ya Bun ya. Nah ini seperti ini, sampai menjadi bubur. Nah setelah ini Bunda kasih pewarna makanan ini. Kenapa harus pakai pewarna makanan? Karena nanti ini akan berfungsi untuk media kognitif juga, bisa membedakan, membandingkan, mengelompokkan. Ini masih ya Bunda seperti ini. Kalau udah dikasih warna, kalau bisa pewarnanya itu dari pewarna makanan atau esen ya Bun ya. Di sana ada wangi-wangi buahnya. Di sana ada wangi-wangi buahnya. Esen, kenapa harus esen? Itu ada pertama tidak menempel ke baju ketika dicuci hilang. Yang kedua itu ketika kena lidah anak juga tidak menjadikan anak berbahaya, dan itu aromanya sangat menyenangkan buat anak. Ini Bunda udah seperti bubur seperti ini. Ini sudah sampai ke tahapan keempat. Lama tidaknya meremas itu tergantung kertas banyak atau tidaknya. Contohnya misalnya kita akan membuat setengah jam, berarti ukuran kertasnya itu harus berapa ya. Terus kalau misalnya mau dipercepat, nah Bunda juga bisa mengurangi kertasnya ya. Nah, ini Bunda Yanda, ini kalau sudah Bunda simpan satu malam. Ya, aku udah lagi bikin video. Nah ini sudah masuk ke tahapan yang keempat Bunda. Nah kita akan masuk ke tahapan yang kelima. Ini karena ini mencontoh ya Bun, kita tambahin dulu karena kurang banyak. Bunda, untuk tahapan kelima, Bunda harus siapkan keranjang kecil, atau Bunda sering mungkin lihat ya yang jualan bala-bala, itu bisa dipakai Bunda. Nah, untuk apa? Untuk hasil meremasnya. Ini sebagai contoh. Terus yang satu boleh ini piring atau mangkuk kecil, Ibu. Kalau sudah seperti ini, Bunda suruhlah anak, kalau sudah bentuk bubur, Bunda tinggal menyuruh anak untuk mengepalkan hasil kertas yang sudah seperti bubur ini sesuai dengan kepalannya anak itu sendiri. Kenapa bisa dijadikan media kognitif? Karena kepalan anak itu beda-beda, ya. Ada yang kecil, ada yang besar juga. Nah, Bunda bisa kesini ini sampai airnya tidak ada. Ini diremas-remas Bunda seperti ini ya. Nah baru simpan. Warnanya juga bebas, Bunda bisa ngasih warna yang lain. Kalau misalnya dibagi 3 kelompok, Bunda kasih warna merah, kuning, hijau ya.
Nah, nanti ini akan kepakai buat pembelajaran. Bergantian tangannya ya, supaya terlatih dua-duanya. Terutama nanti kan kalau hanger painting, nanti kan jari-jarinya itu digerakkan bareng-bareng gitu. Sama-sama. Kalau ukuran plastiknya lebih besar, biasanya lebih mudah buat anak-anak untuk melakukannya, karena ini sebagai contoh saja Bun. Nah, ini Bunda untuk tahapan yang terakhir, tahapan kelima. Nah, ini sudah selesai untuk tahapan kelima. Nanti bisa sudah dikatakan bahwa bisa dipakai untuk kognitif. Contohnya ya, Bunda, ini contoh saja media kognitif membandingkan atau mengurutkan kepalan kertas ya. Ini kognitif ketika Nah, ini sebagai contoh Bunda, cara menggunakan buat kognitif. Yang pertama adalah menghitung atau menghitung bilangan. Ini bisa ke anak bisa diperlihatkan 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya untuk usia 3-4. Kemudian ini kan berbeda besarnya. Jadi bisa dipakai untuk membandingkan. Anak dapat, kalau yang tadi anak dapat menghitung 1 sampai 5 ya. Sekarang membandingkan atau mengurutkan. Anak dapat mengurutkan yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, itu membanding, misalnya ini lebih besar, ini lebih kecil, makin kecil. Yaitu namanya mengurutkan, membandingkan. Sekarang kalau membandingkan yaitu seperti ini. Anak dapat membandingkan kepalan yang kecil dan yang besar. Sudah. Nah, itu salah satu kognitif, sebetulnya banyak, nanti kita akan ulas lagi di pengembangan tematik, pengembangan di tema ya di RPPH. Nanti kita akan jelasin gimana yang namanya kognitif matematik. Kognitif itu kan dibagi 3, ada kognitif matematik, kognitif sains, dan teknologi. Nah, nanti akan diajarkan dari media ini ya. Terima kasih Bunda. Ini tahapan terakhir dari merobek ya, yang nantinya sangat berfungsi sekali buat anak-anak kita. Demikian Bunda pembelajaran untuk hari ini hari terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bunda-Bunda. Jangan sampai sepelekan tahapan ini, karena tahapan-tahapan ini membuat anak lebih baik lagi untuk melakukan motorik halus ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Jalakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.